Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita, yang menurut Allah apabila kita mau menghitung-hitung nikmat yang telah diberikan Allah itu, maka kita pasti tidak akan bisa menghitungnya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap jahiliyah menuju jalan Islam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau itu bercerita, jadi Abdullah bin Abbas ini bercerita bahwa ketika salah satu putra Nabi itu meninggal dunia, Nabi itu punya 3 putra ya, yang semuanya meninggal di saat usia balita ya. Nah, ketika anak laki-laki terakhirnya meninggal dunia, maka orang-orang kafir itu menghina Nabi. Mereka bernyanyi, semacam berjoget gitu ya. Jadi menghina Nabi. Nabi dikatakan orang yang abtar ya. Orang yang abtar. Abtar itu orang yang terputus ya. Orang yang terputus. Terputus dari rahmatnya Allah. Karena apa? Karena di orang Arab itu kalau seseorang itu tidak punya anak laki-laki, maka dia dikatakan abtar, terputus dari rahmatnya Allah, tidak punya keturunan. Nah, ini anaknya Nabi 3 meninggal semua, yang laki-laki meninggal semua di saat balita. Maka berhari-hari Nabi dihina oleh orang-orang kafir bahwa Nabi itu adalah orang yang terputus, sampai turun ayat atau Quran, surat yang paling pendek di Al-Quran, yaitu surat ke-108 yang tadi saya baca pada pembuka itu. Nah, dalam rangka menjelang ibadah kurban ini, ada baiknya kita mengingat-ingat lagi 3 ayat yang ada di Quran surat ke-108 ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di Quran surat ke-108 ayat yang pertama yang turun di saat Nabi bersedih, berduka karena anak laki-lakinya meninggal dunia. Yang ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang sangat banyak. Memang kalau kita pikir, kita hitung-hitung, nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, kepada umat Islam, kepada Nabi Muhammad, itu sangat-sangat banyak ya, sangat-sangat banyak. Sehingga Allah sendiri berfirman di Quran surat ke-16
ayat 18 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Jadi kalau kita disuruh menghitung saja itu sudah nggak bisa, apalagi kalau kita ini disuruh mensyukuri semuanya ya. Jadi semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, kita disuruh mensyukuri, pasti kita tidak akan mampu ya. Pasti tidak mampu. Disuruh ngitung saja, itu kita sudah tidak bisa. Coba kita ingat-ingat lagi nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, yang deket-deket aja dengan kita, nggak usah di saat kita lahir, di saat kita kecil, di saat kita SMP, SMA, nggak perlu. Mulai tadi pagi saja, bangun tidur itu. Coba kita ingat lagi. Bangun tidur itu kita bisa bernafas ya. Itu nikmat yang luar biasa ya. Ada orang tidur itu nggak bisa bangun lagi ya. Nggak bisa bangun lagi. Orang tidur dengan orang mati itu kan sama-sama rohnya itu dicengkram oleh Allah, dipegang oleh Allah. Tapi orang yang masih diberi kesempatan hidup, rohnya dilepas lagi di saat dia bangun. Tapi orang yang mati itu setelah dipegang itu rohnya tidak dikembalikan lagi, terus dia meninggal dunia. Banyak sekali orang yang tadinya sehat lalu dia tidur, bangun tidak bangun lagi, dibangunkan oleh istrinya itu sudah nggak bisa bergerak lagi, ternyata dia sudah meninggal. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Itu merupakan nikmat yang luar biasa, nikmat yang luar biasa. Lalu kita masih bisa membuka mata. Ada orang yang bangun tidur terus buta, itu ada, pasti ada ya. Lalu masih bisa berjalan menuju kamar mandi. Ada orang yang bangun tidur itu langsung tidak bisa jalan dan sebagainya, itu ada ya. Nah, kita itu baru 3 yang kita hitung-hitung ya. Baru 3 ya yang kita ingat-ingat, bangun tidur saja. Lalu kita bisa buang air kecil, itu juga nikmat. Kita bisa buang kentut, bisa buang air besar, itu juga nikmat gitu ya. Coba kalau kita nggak bisa kentut 1 minggu saja gitu ya, kira-kira apa yang terjadi? Nah, kalau ingin kita itu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah itu, coba kalau kita itu libur kerja, coba kita duduk aja, duduk sehari saja atau 2 jam saja di IGD ya. Di IGD sebentar lagi ada orang datang gitu, tidak bisa bernafas. Sebentar ada yang datang, tidak bisa jalan. Sebentar lagi ada yang datang, habis tabrakan dan seterusnya. Banyak sekali orang yang mengalami kekurangan di dalam kesehatan itu. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah nikmat yang sangat-sangat banyak. Kita bisa sholat, bahkan sholat berjamaah ke masjid, itu juga nikmat, pertolongan Allah. Kalau kita tidak ditolong Allah, pastilah kita tidak akan bisa hadir ke masjid ini. Betapa banyak saudara kita yang dekat-dekat dengan masjid ini aja tidak bisa hadir ke masjid. Kenapa? Karena tidak ditolong oleh Allah. Maka itu nikmat itu yang telah diberikan Allah kepada kita sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Ada orang itu yang giginya tidak berfungsi lagi gitu. Banyak seperti itu. Coba kita tanya ke dokter gigi, berapa harga gigi kita ini? Berapa? Yang bagus ya, yang bagus, yang mendekati kualitas sempurna. Coba kita tanya ke dokter gigi, berapa harganya ini? Pastilah mahal sekali, pasti mahal sekali. Nah, kita ini menggunakan gigi kita ini gratis ya. Setiap hari gratis, tidak membayar sama sekali. Jadi betapa kita itu harus bersyukur kepada Allah. Bahkan di Al-Quran surat ke-55, surat Ar-Rahman, beberapa kali Allah menyatakan ini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan? Jadi Allah bertanya kepada kita, coba ingat-ingat nikmat Allah, mana yang pantas kamu dustakan? Dan ayat ini diulang oleh Allah di Quran surat yang sama,
di surat Ar-Rahman sebanyak 31 kali ya. Sebanyak 31 kali. Apakah Allah itu melakukan perbuatan yang sia-sia? Allah tidak pernah melakukan sesuatu yang sia-sia. Tapi Allah mengulangnya 31 kali. Itu menunjukkan apa? Betapa kita ini diminta oleh Allah untuk selalu mengingat nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan kamu dustakan? 31 kali Allah mengulangnya. Lalu kita pun diminta oleh Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu. Bagaimana cara mensyukurinya? Di Quran surat 108 ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, ini. Jadi kita diminta untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, yang sangat banyak. Itu dua hal ya. Dua hal. Sholat karena Allah, berarti mari kita perbaiki, kita bereskan. Sholat fardu kita bereskan. Kita kalau mau sholat memakai baju terbaik yang kita miliki. Tidak harus bagus ya, tidak harus baru. Pokoknya yang terbaik yang kita miliki. Jangan sembarangan kalau ke masjid mau sholat, jangan sembarangan pakai kaos oblong misalnya. Kita tidak melakukan seperti itu, tapi kita pakai baju yang terbaik yang kita miliki. Kalau tidak ada yang baik misalnya, adanya hanya baju kerja, maka baju kerja itu kita pakai dulu untuk sholat sebelum kita pakai untuk bekerja. Itu menunjukkan apa? Kita betul-betul menghargai Allah, betul-betul menghargai Allah. Kita sholat, kita perbaiki sholat kita, sholat fardu. Kalau itu sudah baik, sudah berjamaah di masjid bagi yang laki-laki, maka mari kita kerjakan tahajud karena Allah. Tahajud, witir, lalu kita bereskan sholat sunnah rawatibnya dan lain sebagainya ya. Kita bereskan sholat kita karena Allah. Itu berarti apa? Kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan yang kedua, ini 1,5 bulan lagi ini kita bisa lakukan, yaitu berkorban. Berkorban. Kita beli kambing bagi yang mampunya kambing. Kita beli sapi yang mampunya sapi. Jadi mari kita berkorban. Jangan kita bilang tahun kemarin sudah ya. Tahun kemarin sudah. Nanti kalau Allah bilang, kamu sudah saya kasih nikmat, kamu sudah saya kasih rezeki, loh kamu kok masih minta lagi gitu. Kalau bagaimana kalau Allah bilang gitu? Untungnya Allah tidak pernah bilang begitu, memberi kita nikmat sangat banyak. Maka kita harus bisa menjadi hambanya Allah yang tahu diri, yang bisa mensyukuri nikmatnya, yaitu dengan cara apa? Berkorban ya. Dengan cara berkorban. Setengahnya itu agak ngoyo Bapak Ibu, agak ngoyo. Kalau bisa itu nanti setelah berkorban tahun ini, di beberapa hari kemudian kita sudah nabung lagi gitu. Kita sudah nabung lagi untuk berkorban tahun depan. Jadi walaupun tahun ini sudah berkorban, tahun depan kita berkorban, tahun depannya lagi kita berkorban lagi dan seterusnya. Dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Makanya itu kalau di tempat ngaji saya di Surabaya, itu setiap minggu itu diumumkan Bapak Ibu, siapa yang mau menabung untuk korban tahun ini. Bahkan ada yang berhutang, siapa yang mau nyaur mendonasi utang korban tahun lalu, dan seterusnya dan seterusnya. Setiap pekan diumumkan. Barangkali nanti di masjid ini bisa kita mulai setelah hari raya korban ini, kita mulai menabung barangkali. Siapa yang mau mengkoordinir, nanti setelah kajian seperti ini kita umumkan, barangkali ada yang menabung, barangkali ada nabung 100.000 satu pekan, 1 bulan sudah 400. Kalau satu tahun sudah kambing satu sudah besar sekali ya. Besar sekali. Kalau kita mengeluarkan uang di saat hari raya kurban itu sangat berat ya. Kita mengeluarkan uang 3 juta, itu digoda oleh syaitan. Jangan nanti kamu miskin gitu ya. Digoda oleh syaitan.
Tapi kalau kita mengeluarkannya satu bulan misalnya 250.000, 1 tahun jadi 3 juta. Itu tidak terlalu berat ya, tidak terlalu berat bagi yang bisa. Kalau nggak bisa, memang tidak punya uang, jadi panitia kurban. Jadi panitia kurban. Kalau jadi panitia kurban nggak bisa, karena apa? Karena tenaga misalnya. Berdoa untuk panitia kurban, untuk yang berkorban, agar rezekinya ditambah oleh Allah sehingga tahun depan kurbannya lebih besar. Bagi panitia korban, semoga kepanitiaannya berjalan lancar dan lain sebagainya. Jadi kita tidak menganggur ya. Ada acara Idul Kurban, kita tidak nganggur. Kalau bisa, kalau paling hebat itu kalau ya berkorban, ya jadi panitia, ya berdoa gitu. Ya berdoa. Kalau tidak bisa berkorban, ya jadi panitia, ya berdoa. Nggak bisa berkorban, nggak bisa jadi panitia, ya berdoa gitu. Jangan sampai kita hari raya kurban terus malah apa? Sudah tidak berkorban, tidak jadi panitia, tidak berdoa, malah ngelencer. Ya. Itu kalau ditagih oleh Allah, nikmat yang telah aku berikan itu kamu pakai untuk apa? Gitu ya. Kamu pakai untuk apa? Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha agar korban kita itu, kalau yang punya uang itu kita buat yang sebesar-besarnya ya. Sebesar-besarnya karena Allah. Karena apa? Karena ada ayat di Quran surat ketiga ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, atau bisa dikatakan apa? Iman kita itu belum sempurna apabila kita ini belum meninfakkan sebagian harta kita yang kita cintai. Jadi kalau kita punya harta yang kita cintai belum diinfakkan, itu berarti iman kita belum sempurna menurut ayat ini ya. Surat ketiga ayat 92. Nanti Bapak Ibu baca lagi di rumah, dibaca tafsirnya dan seterusnya ya. Surat ketiga ayat 92. Kita itu oleh Allah tidak dianggap punya iman yang sempurna sebelum kita menginfakkan harta kita yang kita cintai. Apa yang kita cintai ya? Uang ya. Uang yang kita cintai kita infakkan. Bahkan ada seorang guru ngaji yang bilang apa? Kalau kita itu belum berinfak dengan sempurna, kalau kurbannya belum sempurna, maka berarti apa? Balasan yang diberikan Allah kepada kita juga belum sempurna. Belum sempurna. Maka mari kita berlomba-lomba ya. Kita itu diajari oleh Allah itu apa? Diminta oleh Allah itu berlomba-lomba di dalam kebaikan, bukan bersantai. Jadi bilang kamu aja yang korban, saya tidak seperti itu. Kalau orang lain bisa berkorban, kita berusaha agar kita bisa. Bahkan di dalam hadis riwayat Daruqutni dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi bersabda, tidak ada pembelanjaan yang lebih baik daripada pembelian hewan kurban. Jadi Nabi menganggap kita itu kalau berbelanja membeli hewan kurban itu merupakan pembelanjaan yang terbaik, Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kalau kita sudah sholat karena Allah, lalu kita berkorban karena Allah, maka di ayat ketiga janjinya Allah ini kita berhak untuk menagih janjinya Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus ya. Dialah yang abtar, dia yang terputus dari rahmatnya Allah. Terbukti Nabi sholatnya baik, Nabi itu berkorban setiap tahun. Nabi tidak korbannya sekali, tapi tiap tahun ya. Nabi berkorban setiap tahun, maka yang terputus adalah orang kafir. Justru Nabi itu sampai sekarang itu masih diingat. Kita ingat terus ya, kita sebut-sebut di dalam sholat kita. Nabi kita sebut-sebut. Itu menunjukkan apa? Rahmatnya Allah kepada Nabi tidak pernah terputus. Dan kita pun
Kalau kita punya bisnis, kita punya persaingan pekerjaan dan sebagainya, kita hadapi dengan sholat yang baik dan berkorban. Maka ini janjinya Allah, orang-orang yang membencimu akan terputus dari rahmatnya Allah. Punya arti apa? Kita jangan pernah bermusuhan dengan orang yang istiqomah berkorban. Istiqomah bisa-bisa kita yang terputus nanti, terputus dari rahmatnya Allah. Dan ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, bagaimana kalau kita ini punya uang misalnya, dan kita simpen aja nggak mau berkorban? Ada ancamannya ternyata ya, ada ancamannya. Tadi saya bilang di depan, kalau memang tidak punya uang nggak masalah ya, tidak masalah nggak korban, memang nggak punya uang kok. Tapi kita harus berusaha agar punya uang tahun depan. Kita sering menabung untuk berkorban, Nah, kalau kita punya uang di saat hari raya kurban ini dan kita tidak mau berkorban, ini ada hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Saya baca artinya, barang siapa yang diberi kelonggaran rezeki, dia punya uang tetapi dia tidak mau berkorban, maka janganlah ia mendekat ke tempat sholatku. Jadi Nabi itu melarang kita untuk datang ke masjid ini loh. Kalau kita punya uang tapi tidak mau berkorban, seolah-olah kita itu ada Nabi di sini dalam kondisi loh. Ada di masjid ini ada Nabi, kita punya uang nggak mau korban, oleh Nabi diusir. Kamu nggak berhak sholat di sini. Lah bagaimana kalau kita diusir Nabi gitu ya? Oleh karena itu ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, memang agama Islam itu mendidik kita itu untuk tidak medit ya, untuk tidak medit. Kita itu harus dermawan ya, dermawan. Makanya itu apa, hari raya kurban ini selesai apa? Setelah apa? Setelah Ramadan ya. Ramadan kita digembleng oleh Allah untuk tidak medit, untuk jadi dermawan. Datang setelah itu apa? Karena kita sudah jadi dermawan, datang hari raya kurban. Ayo kalau kamu memang beriman, berkorban ya, berkorban. Mudah-mudahan kita bisa menyambut apa-apa yang disampaikan oleh Allah dan Nabi yang saya baca pada malam ini ya. Saya hanya membaca, hanya menyampaikan. Dan kalau saya menyampaikan dan saya tidak berkorban, insya Allah saya pasti terkena ancaman-ancaman ini ya. Terkena ancaman-ancaman ini. Dan untuk berkorban itu kalau 3 juta langsung saya keluarkan, pastilah berat bagi saya. Makanya itu saya sudah berusaha menabung agar apa? Agar bisa berkorban, Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa berkorban, bahkan kurban yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.